orang yang dari para yang penyayang kucing itu orang yang tidak suka Anies dulunya ya, mereka yang kita sebut dalam tanda kutip ahoker lah. Selamat datang di podcast Perubahan. Kali ini kami sajikan konten yang berisikan tentang apa kata mereka tentang Pak Anies. Kali ini kita share testimoni. Pak Anies peduli dengan nasib kucing. Boleh ceritakan Bang, gimana pedulinya Pak Anies sama hewan, khususnya kucing? Saya punya cerita lucu tentang itu. Jadi gini, di pengalaman langsung ya, Ancol itu kan ditutup berbulan-bulan. Di Ancol itu ada 400 lebih kucing liar di Ancol. Tentu saja tidak terpikir oleh kita bagaimana hidupnya kucing-kucing itu. Karena selama ditutup kan restoran tutup, semua tutup, orang nggak ada. Bagaimana mereka makan? Lalu muncullah sebuah tulisan imajiner, dialog antara seorang karyawan Ancol dengan kucing yang ada di sana. Tulisan itu saya kirim, lalu para penyayang kucing menghubungi saya bagaimana cara mereka untuk bisa masuk Ancol saat ditutup itu, agar mereka bisa melakukan street feeding. Kita ketemu, lalu kita berikan aksesnya. Sejak saat itu dan tiap hari, berhitung bulan, berhitung tahun, mereka lakukan sampai hari ini. Namanya The Cat and Friends. Mereka merawat kucing-kucing itu, divaksinasi, disterilisasi, dan segala macam. Lalu mereka bertanya kepada saya, Bang Anies, bisa nggak kita ketemu dengan Pak Anies? Kan Pak Anies kan penyayang kucing juga. Bisa, nanti saya coba tanyakan ya. Kebetulan beberapa orang yang dari para yang penyayang kucing itu orang yang tidak suka Anies dulunya ya, mereka yang kita sebut dalam tanda kutip ahoker lah. Tapi saya bilang sama perempuan-perempuan itu, semuanya di perempuan. Nanti gue temuin sama Anies, tapi syaratnya satu, apa? Jangan jatuh cinta ya. Wah, mereka nggak ya. Apa? Siapa emangnya Pak Anies itu? Oke. Terus saya hubungi Pak Anies, bilang, Pak Anies, ini ada para penyayang kucing. Mereka mau ngalah kucing-kucing di Ancol, dimakan, vaksinasi. Mereka pengen ketemu dengan gubernur dan punya aspirasi. Pak Anies kan siap. Lalu berikan aja jadwal. Bertemulah mereka. Bertemu mereka. Mereka berceritalah tentang penangkapan kucing yang tidak manusiawi, termasuk juga anjing liar. Lalu Anies katakan, kami sudah melakukan dengan cara yang lebih beradab, dan kami tidak akan lagi lakukan yang seperti itu, seperti masa-masa sebelumnya. Yang kedua, di saat itu Anies mengutip redaksinya kurang lebih ya, saya nggak terlalu hafal apa yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi. Peradaban sebuah masyarakat ditentukan oleh bagaimana cara masyarakat itu memperlakukan hewan-hewan di sekitarnya. Setelah itu dijanjikan akan terjadi kerjasama, kolaborasi, dan itu berlangsung. Bahkan termasuk hewan-hewan di balai kota itu, kucing-kucingnya itu ada nama-namanya tuh di balai kota itu kan. Nah, di akhir pertemuan teman-teman saya itu dekat dengan friend itu bilang begini, Pak Anies, kami berterima kasih sekali bisa ketemu Pak Gubernur hari ini. Apa jawaban Anies? Jawaban Pak Anies, kami yang berseragam ini yang harus berterima kasih, bukan kalian. Kami yang memiliki kewajiban konstitusional untuk melakukan ini semua. Tapi teman-teman lakukan itu. Kami yang harus berterima kasih pada kalian. Nah, selesai. Baru berapa langkah dari balai kota, ya namanya mereka langsung baik sekali ya, ini macam-macam lah. Terus saya kata, kan gue udah bilang jangan jatuh cinta. Langsung mereka. Dan sepanjang itu berapa kali acara, salah satunya adalah Hari Rabies Internasional dilakukan di Ancol. Pada saat hari yang sama, DPRD, fraksi PDIP dan PSI mengundang interpelasi
Anies tidak datang, Anies lebih memperhatikan acara hari Ramis itu, memberi kasih makan kucing-kucing di Ancol itu, daripada datang ke DPRD yang memang saat itu bodong karena itu nggak ada dalam agenda rapat paripurna tentang interpelasi yang kaitannya dengan, kalau nggak salah kaitannya dengan Formula E. Jadi saya menulis lebih penting kucing daripada ngurusin DPRD yang memang suka aneh-aneh itu, khususnya dua partai itu ya. Artinya gini, selain pada kucing dan segala macam, ada hal lainnya. Taman-taman di Jakarta yang dibangun itu kan ada 400 lebih ya. Saya lupa jumlahnya, 460 sekian itu ya. Menjelang Anies berakhir, mungkin sekarang nyampe 500 kalau diteruskan sama gubernur baru. Antar taman dengan taman yang lain itu memperhatikan jarak tempuh burung. Karena burung itu ada kemampuan jarak tempuhnya kan. Anies menghitung itu agar unggas bisa hidup dengan yang lagi di kota ini. Kemudian saya ketemu Bu Susi. Waktu itu masih kepala dinas keamanan, sekarang sudah pensiun. Dia salah satu orang yang bertanggung jawab mengelola Taman Inspektur Sudirman Tamrin. Dia mengirim foto-foto bagaimana capung dan kupu-kupu mulai banyak hinggap lagi di sepanjang Sudirman Tamrin. Artinya kalau ada capung, ada kupu-kupu, itu kan ada udara yang lebih baik. Jadi di masa Anies itu kita punya harapan besar. Kota ini seperti kita mulai nonton-nonton di film Eropa atau di Amerika atau di Jepang, yang mana hewan-hewan itu bisa hidup berdampingan dengan kita gitu kan ya. Mulai ada harapan ke sana pada saat itu. Yang sayangnya ya dia 5 tahun berhenti dan kelihatannya tidak ada perhatian kembali untuk hal yang semacam itu ya. Maksudnya tidak ada perhatian kembali, saya nggak tahu, mungkin di dalam mereka lakukan tapi tidak terberitakan. Mungkin saya yang tidak baca, mungkin. Tapi yang jelas hal yang semacam itu kita tidak mendengarkan lagi. Kalau di masa Anies itu kuat sekali. Jadi berimbang semua tuh, pendidikan, struktur sosial, sampai kepada hewan-hewan liar tak berpemilik di Jakarta itu pun mendapatkan fokus dari Pemprov DKI. Sepanjang Anies memimpin, Jakarta menjadi kota yang paling demokratis. Sepanjang Anies memimpin, Jakarta yang warganya turut berkolaborasi membangun bangsa ini. Sepanjang Anies memimpin, tidak ada orang yang menghinakannya dia dilaporkan, apalagi ditangkap. Sepanjang Anies memimpin, tidak ada konflik sosial. Sepanjang Anies memimpin, tidak terjadi kayak seperti kampung akuarium yang di Wadas terjadi. Sepanjang Anies memimpin, Bundaran HI dan Istana tidak pernah banjir. Banjir jauh lebih berkurang, baik lamanya maupun wilayah yang terkena banjir. Ada SOP-nya jelas. Sepanjang Anies memimpin, perlakuan terhadap warga semua sama. Sepanjang Anies memimpin, kita punya harapan kepada anak-anak kita untuk bisa masuk di sekolah-sekolah terbaik di Jakarta dengan berkeadilan. Sepanjang Anies memimpin, lansia terlindungi. Lansia. Sepanjang Anies memimpin dan mengalami COVID 2 tahun, tidak ada yang kita dengar orang di Jakarta yang kelaparan. Jadi apa alasan lagi saya memilih yang lainnya? Karena saya tidak perlu bicara yang hal negatif terhadap calon lain, nggak perlu. Cukup lihat bukti-bukti yang kita alami saja. Dan kalau ada yang mengatakan Anies tidak kerja apa-apa, nggak ada karyanya, ya kalau mata lo katarak ke dokter, bukan komentar. Itu udah penyakit mata, cuma nggak bisa saya obatin gitu loh ya. Lalu mengambil foto tentang
resapan. Sumur resapan itu yang dilakukan di Jakarta itu 38.000. Yang bermasalah nggak ada 1%-nya tuh, tapi dramatisasinya kan luar biasa. Salah satu ketololan yang dilakukan oleh, saya menyebut namanya si SMA-nya di mana, orang tahu tuh kalau dibilang SMA-nya di mana tuh, dia tuh orangnya tuh. Dia jalan pakai mobil, dia ambillah foto sumur apa, ini trotoar, ini jalannya di bawah trotoar kan, dia filmin lah bagaimana sumur resapan dibuat di sini. Dia tidak lihat di sini ini ada tali-tali airnya, jadi di bawah jalan, yang jalan yang di atasnya aja, untuk bagaimana menghantam Anies terkait sumur resapan. Yang tolol kan otaknya. Ya memang sumurnya di atas ini, tapi kan di bawahnya ada tali air. Yang dia tidak lihat, jadi bukan tidak lihat sebenarnya, memang otaknya dikit gitu. Karena dipenuhi kedengkian, akhirnya tidak bisa melihat semuanya. Sumur resapan itu, kalau itu bermasalah nggak dilanjutkan, sampai sekarang dilanjutkan. Apalagi jalan-jalan terhadap Anies itu, yang sering mereka katakan itu kelebihan bayar. Di mana-mana kelebihan bayar itu terjadi dan itu biasa. Tapi bagaimana itu bisa terminimalisir dan terjadi? Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, jauh lebih rendah kelebihan bayar di masa Anies dibanding tahun sebelumnya. Datanya data BPS. Jadi ada datanya di saya, kalau mau dibuka sekarang juga bisa, cuman nggak enak aja karena akan menyangkut kepada di masanya presiden saat menjadi gubernur. Itu tinggi banget kelebihan bayarnya. Tapi datanya data BPS, tinggal dibuka aja. Jadi banyak hal yang mereka buat sesuatu yang lebih kepada asumsi kedengkian ya, bukan kepada fakta. Apakah Pak Anies tidak ada kekurangan? Ada kekurangan Pak Anies yang tidak terselesaikan buat saya ya. Pipanisasi air bersih di Jakarta itu tidak maksimal karena kan terhalang oleh 2 lembaga swasta dasar penjabat itu yang masa kontraknya belum berakhir. Dan itu saya berharap sekali, semoga saja, saya tidak berharap dengan PJ gubernur yang sekarang ya, tidak, tapi pada saat gubernur yang nanti, untuk melaksanakan programnya Pak Anies di soal pipanisasi air bersih, karena itu kebutuhan kita semua, kebutuhan warga. Makanya sering saran saya kepada teman-teman di PSI, udah daripada kalian kritik Anies yang isinya tolol kayak gitu, gua kasih bahan nih, apa nih air bersih kalian kritik, karena ini sangat bermasalah gitu. Di Jakarta berapa persen sih orang yang baru dapat langsung air bersih? Sudah dilakukan oleh Anies itu banyak sekali, tapi belum sampai titik maksimal, belum, masih harus lagi gitu. Karena kan itu menjangkau di kampung-kampung kumuh terutama.